Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua saudara-saudaraku, jiwa-jiwa yang hidup yang ada di bawah kolong langit dunia ini. Kita hari ini akan menguraikan atau memberikan sebuah kajian kuliah umum, kajian singkat tentang ilmu tasawuf, yakni ilmu yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang penting di dunia ini. Yang paling inti di dunia ini adalah antara hubungan kita dengan Tuhan, itu saja. Semua masalah hukum-hukum dunia, hukum horizontal, hablum minan nas, baik itu kehidupan kita, masalah rezeki, masalah zahir kita, itu sudah diatur di hukum horizontal atau hukum dunia. Tapi hari ini kita akan mengatur atau membicarakan sebuah ilmu yang diajarkan dari masa ke masa di zaman Nabi, yaitu bagaimana supaya jiwa kita atau ruh kita bisa terhubung akan Tuhan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui begitu banyak ilmu, asumsi-asumsi atau sekolah-sekolah yang mengajarkan dalam tanda kutip ilmu agama, tapi semua diajarkan secara teori dengan asumsi, namun prakteknya nol atau tidak ada. Berhubung dengan Allah itu adalah senjata rohani yang paling kita cari dari awal kita hidup sampai kita wafat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah oleh kalian ilmu yang mana ilmu itu bermanfaat dari engkau lahir, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai engkau wafat. Ilmu apakah itu? Sudah tentu itu bukan ilmu akal. Sudah tentu itu bukan ilmu asumsi, ilmu teori yang kalian pelajari di sekolah-sekolah manapun. Yang dimaksud di dalam hadis atau firman itu adalah ilmu ruh kita. Karena ilmu matematika, ilmu agama, pendidikan agama, ilmu sosial, ilmu apapun itu tidak ada yang bisa sampai ke liang lahat. Dia hanya terhenti di alam duniamu saja. Semua yang diajarkan di sekolah-sekolah itu ilmu asumsi, ilmu teori, ilmu otak. Tapi yang melebihi ilmu otak itu ilmu rohani. Yang ilmu itu sangat jarang dan langka diajarkan. Dan itu memasuki ranah tasawuf. Hanya ilmu tasawuf atau ilmu tarekatlah yang bisa menjangkau itu. Sebagaimana dalam firman Allah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke yang lahat. Carilah ilmu yang bisa menyelamatkanmu dari dunia sampai ke liang lahat. Itu bukan amal jariah. Amal jariah semua terbalaskan
sesudah jahirmu atau jasmanimu diwakafkan, dikuburkan, maka semuanya berakhir. Tapi yang selanjutnya akan berjalan, yang akan hidup sesudah engkau wafat, sesudah jasmanimu dikuburkan, itu adalah rohanimu. Maka pertanyaannya, sudahkah engkau membekali arwah atau ruhmu, atau sudahkah engkau mempersenjatai ruhmu dalam rangka menghadapi kehidupan akhirat itu? Nah, karena sudah inilah sebenarnya hal yang paling prioritas. Sudah inilah hal yang paling inti. Inilah saripati agama. Tujuan agama itu adalah menghubungkan antara hamba dengan Tuhan, itu saja. Awaluddini ma'rifatullah, itu Quran firman. Akhiruddini ma'rifatullah, berawal. Awaluddini ma'rifatullah, berawal kamu mulai beragama. Kapan dirimu sudah mengenal akan Tuhan? Awaluddini, berawal kamu mulai beragama. Berawal kamu mulai dikatakan beragama itu kapan kamu sudah mulai mengenali Tuhan. Nah, sejak itulah engkau mulai beragama. Tapi selama engkau belum tahu, belum mengenali akan zatnya Allah, maka selama itu engkau masih kafir, engkau belum beragama, engkau masih orang yang tidak beragama. Maka penting, karena awal dini ma'rifatullah, maka akhirud dini ma'rifatullah. Berakhir hidup seseorang manusia itu harus mengenali Tuhan. Maka sebelum engkau dikuburkan, dimakamkan, sebelum engkau berpisah antara ruhmu dengan jasmanimu, hal yang paling utama engkau cari itu adalah Tuhanmu. Kalau biasanya ustadz-ustadz berceramah, itu akhirat nanti, kita ketemu Tuhan nanti. Maka pertanyaannya, apa gunanya kita diciptakan di dunia ini kalau bukan di sini? Ini kehidupan, ini tempatnya kita beramal soleh, tempatnya kita mencari. Di sini semua ada, ilmu sufi, tasawuf, agama, syariat, semua ada. Di mana ada kehidupan lagi selain di kehidupan dunia? Di dunia ini kita disuruh untuk mencari Allah, mencari unsurnya Tuhan. Di sini tidak ada nanti. Nabi itu, utusan Allah itu diturunkan di mana? Di dunia. Rasul itu, utusan Allah diturunkan bukan di alam barzah, di dunia. Maka kenapa kita mengingkari awaluddini ma'rifatullah? Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, aku ini zat yang esa. Aku ini zat yang sendiri. Tetapi aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah manusia. Itu hadis qudsi, firman Allah. Di dalam Al-Quran yang lain dijelaskan, wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk berubudiyah,
bukan semata-mata berritualisme, bukan semata-mata sholat tunggang-tungging, bukan. Liak budun, berubudiyah, berarti kita itu diciptakan untuk bertemu Tuhan di dunia. Lihatlah, Rasulullah Muhammad bersabda, tidaklah engkau temukan surga di akhirat sebelum engkau ketemu surga di dunia. Tidaklah engkau ketemu Tuhan Allah di akhirat sebelum engkau temui Tuhan yang di dunia. Kalau di dunia saja engkau tidak ketemu akan Allah, tidak mengenal zatnya Allah, bagaimana nasibmu di akhirat? Nol. Maka penting di dalam waktu, di dalam umur kita yang begitu singkat, untuk mendalami sedalam-dalamnya itu ilmu tasawuf, ilmu agama. Kita tidak kekurangan masjid, kita tidak kekurangan pondok pesantren, kita tidak kekurangan kitab Al-Quran, kitab yang dikopi yang banyak-banyak itu. Semua sudah lengkap. Sisa kita kekurangan membangun jiwa spiritual kita, iman kita. Jasmani kita sudah lengkap dengan ilmu-ilmu teori asumsinya, sudah lengkap. Tapi kita lupa bahwa kita ada ruh yang mana bukan cuma jasmani kita saja yang diislamkan, tetapi ruh kita mesti pula diislamkan. Karena itu ruh yang paling penting. Di dalam sakratul maut, ruh pula yang akan ditalkinkan, diantar. Di dalam alam kubur, alam barzah yang ditanya itu siapa? Jasmani bukan. Yang ditanya di dalam alam barzah itu roh kita. Man rabbuka? Apa jawab ruh kita kalau selama di dunia ruh itu tidak diajari? Almar'u ma'aman ahabah. Al-qalbi baiti rabbi. Itu. Al-qalbi baitu rabb. Hatimu itu rumahnya Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenali sejatinya dirimu sebelum engkau mengenali Tuhanmu. Itu tidak pernah ada yang ajar. Sebenarnya sholat itu diajarkan itu harusnya full praktek. Rasul Muhammad 13 tahun ma'rifat, 13 tahun mengenali Allah. Nanti dia berumur 30 tahun baru dia sholat. Artinya dia masih menanamkan tauhid dulu, lalu dia bersyariat. Sholat itu ibadah vertikal, ibadah ke atas vertikal untuk Allah. Tapi seiring zaman menjadi ibadah horizontal. Kita sibuk memperbaiki zahir jasmani, tapi tidak sibuk memperbaiki rohani. Itulah sedikit paparan singkat untuk kita jadikan muhasabah diri. Cukup sekian yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sejati.
Salam ilmu tasawuf. Salam ilmu ketuhanan. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.